Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah? Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Oleh karena itu, segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar. Insya Allah akan kita aminkan bersama, supaya permohonan dan hajat sahabatku semuanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sudah kita ketahui bersama bahwa sebagai manusia yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka hidup kekal di dalamnya. Begitu pula dengan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah mempersiapkan neraka yang di dalamnya terdapat api dan semua hal yang menakutkan bagi hambanya yang semasa hidupnya hanya memperbanyak dosa dan lalai akan semua perintahnya. Ketika yaumul hisab, segala amal perbuatan kita akan ditimbang dan kemudian akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Dan kebaikan sekecil apapun maka akan diberikan balasannya. Begitu juga dengan kemaksiatan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya juga. Namun ternyata ada beberapa maksiat yang balasannya akan disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas dosa atau kemaksiatan seperti apakah itu? Sebelum kita lanjutkan, sekiranya teman-teman semua sedang membutuhkan perlengkapan ibadah seperti sajadah, busana muslim, ataupun Al-Quran, maka teman-teman bisa mengecek produk di kiri bawah video ini. Jazakallah khairan. Adapun doa yang dimaksud adalah yang pertama, durhaka kepada orang tua. Tidak perlu kita sangka lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hak kepada orang tua kita untuk selalu kita hormati, karena kita semua tahu bahwa murkanya Allah bergantung pada murkanya orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan balasan atas dosa kita kepada kedua orang tua akan semakin disegerakan ketika orang tua yang kita zalimi itu mengadu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memahami bahwa doa orang tua yang mustajab itu akan menembus langit dan kemudian akan diaminkan oleh seluruh malaikat sehingga Allah pun mengabulkannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tiga doa yang tidak tertolak adalah doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, berusahalah sekuat tenaga, bahagiakan orang tua kita menurut kemampuan kita, dan jangan sampai membebani kehidupan kita. Dan teruslah menjalin hubungan yang harmonis dengan kedua orang tua kita. Dengarkanlah perkataannya,
ikuti semua sarannya yang baik, selalu mendoakan orang tua kita, dan selalu sayangi kedua orang tua kita, maka insya Allah orang tua kita pun akan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang kedua, berzina. Perbuatan maksiat lain yang balasannya bisa dirasakan langsung di dunia adalah berzina. Zina adalah dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan melaknat setiap langkah dari pelaku zina yang dengan sengaja dilakukannya, seperti melakukan hubungan suami istri dengan pasangan yang tidak sah, baik secara hukum maupun agama. Lantas apakah balasan di dunia yang akan diterima oleh para pelaku zina ini? Balasan dari Allah sangatlah dahsyat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus-menerus melakukan zina dan tidak segera bertobat atas perbuatannya itu. Adapun balasan Allah tersebut mungkin memang tidak turun dengan seketika yang lalu menutup pintu rezeki dari seseorang yang berzina. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan dengan cara bertahap bagi para pelaku zina ini. Misalnya seperti hancurnya rumah tangga, diberikan penyakit yang biaya kesembuhannya bisa menghabiskan harta bendanya, dihinakan oleh masyarakat, dan terasa sangat sulit mendapatkan rezeki dari Allah. Untuk manusia yang sadar akan dirinya, mereka akan segera bertobat. Namun bagi mereka yang tidak menyadari kondisi itu, biasanya mereka ini akan mengumpat, sehingga justru umpatan mereka ini membuat hukuman Allah kepada dirinya menjadi bertambah besar dan berat. Dan bagi mereka yang sadar diri, kemudian segera bertobat dari segala kemaksiatan, insya Allah akan menunjukkan jalan dan membukakan pintu rezeki yang baru untuk mereka. Itulah bukti bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Yang ketiga, berlaku curang dalam berdagang. Dalam transaksi perdagangan atau jual beli, terdapat dosa yang langsung dibalas saat masih di dunia, yaitu curang dalam timbangan, dan kecurangan yang umum dilakukan oleh pedagang, yaitu mengurangi takaran dalam timbangan. Perbuatan mengurangi takaran timbangan ini akan membuat pedagang memang mendapatkan untung yang besar, namun tanpa disadari, perbuatan itu akan mendapatkan balasan secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka di dunia. Balasan yang diterima oleh pedagang yang berlaku curang sangat beragam jenisnya, seperti kesulitan mendapatkan barang dagangan, musim paceklik yang berkepanjangan, ketidakbahagiaan hidup dalam keluarganya, rezeki yang semakin hari semakin sulit, semakin berkurang pembelinya, dan sebagainya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan akhir zaman sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah himpun kekuatannya, dan dunia akan menghampirinya, meski ia tidak menginginkannya. Namun sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya. Allah cerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan menghampirinya, kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika kita di dunia ini hanya mencari dan ingin menumpuk harta dunia saja, maka Allah akan memberikan rezeki yang sudah menjadi takdirnya saja. Namun jika kita di dunia ini selalu memperbanyak pahala di akhirat, maka kekayaan dunia yang tidak kita minta, Allah akan limpahkan kepada kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh karena itu, mari kita paksa diri kita sebisa mungkin menghindari ketiga hal tadi yang bisa menyebabkan Allah memberikan balasan langsung kepada kita semasa hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.